Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurningsi Putra Amelia, mahasiswi PMT kelas 4B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengembangkan jam efektif dari kalender, program tahunan, serta program semester. Sebelumnya di sini saya akan menunjukkan saya menggunakan materi SMP kelas 8 semester ganjil kurikulum 2013 revisi 2017. Di materi ini ada 5 bab. Yang pertama pola bilangan, lalu koordinat kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan juga yang terakhir sistem persamaan linear dua variabel. Karena kita ingin mengembangkan jam efektif dari kalender, yang pertama kita harus memiliki tabel seperti ini, yaitu tabel perhitungan alokasi waktu efektif belajar. Yang mana tabel ini terdiri dari nomor, bulan, jumlah banyaknya minggu yang terdiri dari jumlah minggu, tidak efektif, efektif, jam efektif, serta keterangan. Bulan ini kita isi dengan Juli sampai Desember. Kenapa? Karena saya menggunakan materi semester ganjil. Semester ganjil dimulai dari bulan Juli. Bagaimana cara kita mengisi tabel-tabel ini? Kita lihat dari kalender pendidikan. Bisa kita lihat di sini, draft kalender pendidikan tahun pelajaran 2019-2020. Semester ganjil dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Yang pertama kita lihat bulan Juli, ada berapa minggu? Ada 5 minggu. Dan 2 minggu ini tidak efektif. Kenapa? Bisa kita lihat keterangannya, yaitu ada PPDB, penerimaan peserta didik baru, dan awal sekolah, dan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Lalu kita lihat di bulan Agustus, ada 4 minggu. Kenapa ada 4 minggu? Karena ini tidak full atau tidak dimulai dari awal bulan. Lalu ada September yang 4 minggu, Oktober 5 minggu dan kelima-limanya efektif, November ada 4 minggu, keempat-empatnya efektif, dan Desember yang ada 4 minggu namun semuanya tidak efektif. Kenapa? Bisa kita lihat di sini keseluruhannya berwarna dan keterangannya penilaian akhir semester ganjil, pembagian rapor, libur semester ganjil, serta hari Natal. Maka kita sudah bisa mengisi tabel tadi. Kita isi di sini. Juli tadi ada 5 minggu. Yang tidak efektifnya ada 2 minggu. Sehingga efektif ada 3 minggu. Lalu Agustus ada 4 minggu, tidak efektif tidak ada, dan yang efektif 4 minggu. Begitu seterusnya sampai bulan Desember. Sehingga tabel ini akan menjadi seperti ini. Lalu kita lihat di sini. Jumlah jam pelajaran efektif yaitu jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Jumlah minggu efektif ada berapa? Ada 20. Kita totalkan dari sini. Sehingga sila 20. Lalu dikali 4 jam pelajaran. Karena menggunakan 4 jam pelajaran per minggu. Maka 20 dikali 4, 80 jam pelajaran. Lalu jam efektif ini diisi bagaimana caranya? Kita lihat. Tiap minggu itu ada 4 jam pelajaran. Yang efektif ada 3. Maka 3 dikali 4, 12. 4 dikali 4, 16. Dan seterusnya. Sehingga ini akan tepat menghasilkan 80 JP. Lalu keterangan. Keterangan kita isi alasan mengapa minggu ini bisa tidak efektif. Berdasarkan kalender pendidikan tadi. Yaitu pada bulan Juli ada PPDB dan PLS. Pada Desember ada ujian semester, pembagian rapor, dan libur semester ganjil. Setelah selesai kita mengisi tabel perhitungan alokasi waktu efektif belajar, kita lanjut dengan mengisi tabel program tahunan. Tabel di program tahunan ini terdiri dari semester, kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Semester kita isi dengan angka 1. Kenapa? Karena saya menggunakan materi semester ganjil. Lalu kompetensi dasar. Kompetensi dasar bisa kita ambil dari buku. Misalnya saya menggunakan buku guru matematika kelas 8 semester ganjil kurikulum 2013. Bisa kita lihat di sini. Ini contoh dari kompetensi dasar yang merupakan kompetensi dasar dari bab 1. Bisa kita isi di sini kompetensi dasarnya. Lalu materi pembelajarannya ini tadi saya bilang kompetensi dasar ini merupakan bab yang pertama, atau bisa juga kita ambil dari materi yang ingin kita kembangkan. Yang pertama kali saya tunjukkan,
Bab 1 itu adalah pola bilangan. Maka bisa kita isi di sini pola bilangan. Lalu alokasi waktu. Alokasi waktu di sini kita isi 12 JP. Kenapa? Alokasi waktu ini kita isi berdasarkan tingkat kesulitan materi serta menimbang dari yang telah kita isi di pengisian alokasi waktu tadi. Kita ingat bulan Juli tadi ada 3 minggu yang efektif, sehingga ada 12 JP. Begitu juga dengan tabel-tabel berikutnya, maka program tahunan ini akan berubah menjadi seperti ini. Di sini kita lihat ada 16 JP, 16 JP dan yang keempat ini atau bab persamaan garis lurus ini ada 20 JP. Kenapa? Karena bulan Oktober itu ada 5 minggu dan yang kelima-limanya itu efektif. Sehingga kita isi di sini 20 JP. Maka jumlah JP semester 1 atau semester ganjil adalah 80 JP. Setelah kita selesai mengisi program tahunan, kita lanjut mengisi program semester. Tabel yang ada di program semester ini terdiri dari kompetensi dasar, bab atau subbab, alokasi waktu, dan bulan-bulan pada semester ganjil, yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Desember serta keterangan. Lalu angka-angka ini merupakan jumlah minggu yang dimiliki oleh tiap bulan tersebut. Misalnya, di bulan Juli ini ada 5 minggu, dan kita lihat di kalender pendidikan tadi ada 2 minggu yang tidak efektif. Maka kita beri warna, disertai dengan keterangannya, yaitu PPDB dan PLS. Lalu di sini, bab atau subbab ini bisa kita ambil dari materi yang ingin kita kembangkan atau pada file pertama yang saya tunjukkan tadi. Misalnya di sini, ini bab satunya. Alokasi waktu di sini kita isi 12 JP sesuai dengan program tahunan tadi karena pada bulan Juli ini ada 2 minggu yang tidak efektif. Sehingga kita isi angka 4 sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena tiap minggu itu ada 4 jam pelajaran. Maka angka 4 ada sebanyak 3. Lalu selanjutnya, begitu juga dengan subbab yang kedua. Subbab yang kedua ini kita isi 16 JP. Kenapa? Karena pada bulan selanjutnya, setelah bulan Juli itu 4 minggu efektif. Maka kita isi 16 JP. Dan ini diisi berdasarkan bulannya. Di sini adalah bulan Agustus. Maka kita isi angka 4 mulai dari minggu pertama di bulan Agustus sebanyak 4 kali. Begitu juga dengan subbab yang ketiga. Ada 16 JP. Lalu yang keempat ada 20 JP. Kenapa? Karena pada bulan Oktober itu ada 5 minggu yang efektif, sehingga ada angka 4 sebanyak 5 kali atau 20 JP. Angka 4 ini diisi dimulai dari minggu pertama pada bulan Oktober. Begitu juga dengan subbab yang kelima, ada 16 JP. Maka 80 JP itu semua sudah terisi di program semester ini. Baiklah, hanya ini video yang dapat saya buat. Saya sadar pada video ini banyak sekali kekurangan, untuk itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.